Hai teman-teman, balik lagi dengan saya, Kennedy. Hari ini kita akan belajar will loop di dalam bahasa pemrograman Java. Ya, sekarang ini adalah video part 21 ya. Will loop. Apa itu will loop? Jadi di dalam bahasa pemrograman itu kita punya will loop, teman-teman. Jadi will loop itu adalah sebuah perulangan. Perulangan ya, perulangan. Jadi algoritmanya ini dianya sebuah perulangan. Misalnya ya, teman-teman itu main game. Ketika buka game dan kita itu play ya, play. Nah, di sana ada algoritma namanya will loop. Jadi algoritma ini dia bahkan berjalan terus sampai permainan atau game itu sampai selesai. Nah, jadi will loop ini bakalan digunakan di situ ya, teman-teman, untuk algoritmanya. Oke, di sini saya akan jelaskan untuk flowchartnya, untuk alur perjalanan dari will loopnya ya, teman-teman ya. Jadi kita harus mengetahui cara kerja dari will loop sendiri ya, teman-teman. Ini finish. Jadi will loop sama if else itu beda ya, teman-teman ya. Kalau ini dia perulangan ya. Oke, di sini saya akan menambahkan tanda panah. Oke, seperti ini dan seperti ini. Dan di sini dianya ada action ya, teman-teman. Ada action atau algoritma ya. Oke, mungkin di sini saya akan memberi namanya action ya, teman-teman ya. Oke, sini ada action. Dan di sini lalu Oke. Oke, seperti ini. Oke. Dan di dalam will itu untuk value defaultnya itu harus true ya, teman-teman. Jadi boolean, dia bersifat boolean untuk data type will. Ya, untuk data type untuk will-nya, teman-teman. Jadi dia itu adalah boolean. Boolean. Jadi true atau false. Jadi kalau kita ingin memulai itu kita harus memulai dari true ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita itu memiliki algoritma algoritma di sini ya. Jadi di sini tuh dia ada algoritma. Jadi di sini ada perulangan. Jadi kita akan memberi sebuah algoritma di sini. Dan di mana algoritma tersebut kita bisa menstopnya dengan variabel ya, teman-teman. Variabelnya di sini kita ada boolean yaitu start, dan untuk default value itu adalah true ya, teman-teman. Dan ketika true, nanti di sini itu kita akan memberi sebuah algoritma untuk if statement ya, teman-teman. If statement yaitu di sini kita akan memberi nilai 5, misalnya dia sama dengan 5, maka will itu bakalan stop ya, teman-teman. Seperti ini. Dan di sini kita akan memberi namanya unary ya, teman-teman. Sebelumnya kita sudah belajar terkait data unary. Seperti ini ya, teman-teman, untuk data unary. Dan nanti ketika si nilainya ini sama dengan 5, nanti dianya bakalan mengeksekusi si variabel start ini ya, teman-teman, untuk dijadikan false. Dan barulah will itu dianya akan stop secara otomatis. Jadi dianya berjalan terus dianya sampai enggak kan gitu sih. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Ini terus sini balik lagi terus sini kelewatan. Oke, sorry. Oke, seperti ini. Ini balik lagi ke atas ya, teman-teman, sampai 5 kali. Sampai 5 kali putaran, sampai si nilai ini dianya bervalue 5 ya, teman-teman, dan baru will itu bakalan stop.
ketika nilai itu 5, maka while loop akan stop secara otomatis ya teman-teman ya, seperti ini ya. Oke, dan sekarang kita sudah belajar dari flow-nya ya teman-teman, cara kerja dari while loop itu seperti apa untuk di bahasa pemrograman dan sekarang kita akan masuk ke dalam VS Code. Oke, di sini saya akan membuat sebuah variabel start yaitu true untuk default value-nya, dan di sini saya akan menggunakan scanner ya teman-teman, scanner system in. Oke, seperti ini. Terus di sini itu ada while ya teman-teman, while dan start, dan untuk default value-nya itu adalah true. Default value true atau nilai awal ya teman-teman, default value atau nilai awal. Oke, nilai awal ya. Oke, dan di sini saya akan memberikan nilai yaitu 0 ya teman-teman untuk di integernya. Dan di sini mungkin kita akan lihat dulu ya teman-teman cara kerjanya dari while loop tersendiri ya teman-teman. Dan di sini saya akan memberi nilai di sini di dalam print, dan di sini saya akan menggunakan unary untuk si nilainya ini berganti ya teman-teman. Jadi selalu update untuk nilainya. Oke, dan sekarang kita akan jalankan Java. Dan kalau kita lihat di sini kita memiliki banyak banget ya teman-teman untuk perubahan changes dari numbernya sendiri ya. Jadi kita tidak bisa melakukan stop ya untuk si aplikasi, untuk si algoritma dari while loop ini ya. Jadi kita harus melakukan stop secara manual. Bagaimana caranya teman-teman? Tinggal tekan Ctrl C. Nanti dianya bakalan berhenti secara otomatis ya teman-teman, berhenti secara otomatis. Jadi misalnya kalau tidak kita berhentikan, dia tidak akan berhenti ya teman-teman untuk si while loop-nya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang di sini kita akan menambahkan yaitu print out, masukkan nilai Anda. Oke, masukkan nilai Anda, dan di sini nilai scanner next in, karena kita menggunakan integer. Dan di sini kita memberikan sebuah if statement ya teman-teman, 10 sama dengan 10. Misalnya dia sama dengan 10, maka dia akan stop secara otomatis. Dan di sini untuk di variable start kita akan memberi value-nya false ya teman-teman, agar si while-nya ini dianya bisa di stop secara otomatis. Oke, dan kita akan jalankan ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan masukkan misalnya 1. Dianya akan minta terus di aplikasinya sampai dianya ketemu sama 10 ya teman-teman. Misalnya saya langsung 10. Dah, dianya bakalan selesai ya teman-teman. Jadi while loop-nya ini bakalan stop secara otomatis. Gampang bukan cara penggunaan while loop di bahasa pemrograman? Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi dianya akan membaca terlebih dahulu untuk value yang ada di dalam while. Misalnya start ini ya, untuk default value-nya itu saya memberi false ya teman-teman. Kita lihat ya apa yang akan terjadi. Dianya tidak terjadi apa-apa teman-teman. Dianya tidak akan terjadi apa-apa. Dianya kosong ya. Coba ya kita jalankan lagi nih ya. Oke, kita jalankan lagi. Udah kosong gitu aja. Dianya tidak minta masukkan nilai seperti sebelumnya. Misalnya di sini kita ubah lagi menjadi true. Apa yang akan terjadi? Dianya akan meminta nilai yang sesuai ada di dalam body-nya while loop ya. Misalnya 10, dianya bakalan stop secara otomatis. Ini body ya teman-teman, ini body.
Dan ini adalah action dari algoritmanya. Jadi teman-teman membuat algoritmanya ini di dalam badinya si while loop-nya. Ya, seperti itu teman-teman cara penggunaan while loop di dalam bahasa pemrograman. Misalnya saya jalankan ya. Ini tidak akan berhenti, dia tidak bakalan stop, tidak akan pernah stop ya teman-teman, sampai dia ketemu si angka 10. Dah, baru stop. Oke, mantap bukan? Teman-teman sekarang udah keren banget. Sekarang kita udah belajar while loop dan kita bakalan ketemu dengan hal-hal yang lebih keren lagi untuk kedepannya. Oke teman-teman, misalnya teman-teman suka, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan pada teman-teman yang membutuhkan. Jika tidak membutuhkan, bagikan aja, tidak apa-apa. Oke, see you next time. Bye bye.